Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat. Di tanggal 17 Januari 2024 ini, saya Kep Adit, CEO dari Sahabat Khadijah. Saya akan menyampaikan tentang sebuah materi ya, yang semoga dari materi ini sahabat-sahabat bisa menerapkannya di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oke. Nah, berbicara tentang tujuan ya. A life without a clear purpose is like driving with no destination and no direction. Ya. Jadi hidup tanpa tujuan yang jelas itu seperti kita berkendara ya. Mau naik mobil ataupun naik motor ya. Kita berkendara tanpa arah dan tanpa tujuan. Pernah nggak sahabat merasakan misalnya nih eh, keluar dari rumah, manasin mobil, manasin motor. Oke, habis itu naik, tek. Tapi nggak tahu mau kemana, nggak ada tujuan mau kemana, nggak ada tujuan ini mau apa gitu. Kira-kira jalan nggak mobilnya? Kalaupun jalan, oke keluar. Tapi paling muter-muter komplek. Loh, kemana ini? Kemana ini? Kemana? Kenapa? Nggak ada tujuan gitu. Beda kalau misalnya kita naik mobil, kita keluar komplek, terus kita, wah mau cari makan di sana. Oh mau nge-mall, ngajak ngajak keluarga nge-mall. Oh saya mau belanja gitu. Nah, itu tujuan yang jelas. Begitu juga di dalam hidup ini atau di dalam sahabat ada di komunitas sahabat Khadijah ini. Berbisnis, berjualan online, tapi kalau nggak ada tujuan, ya akhirnya gitu-gitu aja. Kita posting, promosi, tapi kita nggak punya tujuan, ya kita nggak ada keinginan untuk closing ya. Beda beda orang yang berjualan itu karena dia punya goal ya. Wah, saya harus punya tambahan income 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, 10 juta rupiah dari jualan online ini, dari bisnis online ini. Akhirnya apa? Dia posting terus-terusan. Orang nolak nggak masalah, orang nyinyir dia nggak peduli. Kenapa? Dia punya tujuan gitu. Tapi kalau orang nggak punya tujuan, ketika dibilangin, kamu ngapain jualan ini gitu, eh eh capek gitu. Malam-malam kita aktivitas capek, kita lagi capek, kepikiran oh iya ya harusnya saya posting untuk promosi tapi karena nggak punya tujuan yang jelas akhirnya enakan tidur enakan lihat nonton drakor betul nggak gitu. Nah jadi tujuan yang jelas, a clear purpose itu penting sahabat ya. Nah di dalam kita menentukan tujuan atau goal ya, kita perlu mensusunnya, menyetingnya. Kalau ini saya yakin sahabat sudah sering mendengar ya tentang SMART ya. Bagaimana cara mencapai tujuan kita dengan cara SMART. SMART itu singkatan dari spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound ya. Harus spesifik, harus bisa diukur, harus yang bisa dicapai, maksudnya relevan atau beralasan ya, kita pengen banget untuk mencapainya dan harus ada jangka waktunya ya. Kalau nggak ada ini, tujuan hanya sekedar keinginan ya, tidak akan mencapai ke sana. Nah, contoh, saya beri contoh. Contoh, saya ingin punya tambahan income dari bisnis online di SK ini. Ya, itu spesifik, contoh spesifik. Contoh measurable-nya, harus ada angkanya. Oke, saya ingin tambahan income 3 juta rupiah setiap bulan. Ya. Attainable. Attainable artinya dapat dicapai. Maksudnya gini, apakah ini realistis? Iya, 3 juta itu angka yang bisa dicapai dalam bisnis online. Orang-orang lain juga banyak mencapai 5 juta, 10 juta, 100 juta gitu. Itu adalah hal wajar untuk kita di dalam bisnis. Ya beda cerita kalau misalnya saya ingin berangkat saya tujuan saya adalah ingin menginjakan kaki di bulan. Nah, itu rada-rada berat ya, karena ada banyak hal dan lainnya ya.
Saya ingin ke planet Jupiter. Nah, itu sisi attainable-nya susah gitu. Nah, tapi kalau saya ingin tambahan income 3 juta, itu hal yang wajar gitu. Semua orang yang bersungguh-sungguh bisa mencapainya gitu. Nah, kemudian relevan. Relevan yang artinya beralasan gitu. Penting nggak sih untuk mencapai 3 juta gitu? Kenapa kok 3 juta? Oh, karena nanti 6 bulan lagi harus bayar sekolah anak. Anak masuk SMP, misalnya seperti itu. Saya harus dapat tambahan uang. Atau ada contoh lain, misalnya saya pengen berangkat umroh. Saya pengen umroh. Nah, kenapa kok ingin umroh? Relevannya adalah saya ingin bertobat, saya ingin lebih baik. Nah, jadi harus relevan, harus sangat beralasan, sangat kuat alasannya, ya. Jangan cuma ingin-ingin. Apa goal kamu? Apa tujuan kamu? Ya, saya pengen 1 M gitu. Saya pengen punya penghasilan miliaran gitu. Apa alasannya pengen punya penghasilan miliaran? Ya pengen aja. Nah, kalau udah kayak gitu susah untuk mencapainya. Jadi tidak ada keinginan yang kuat. Tapi kalau misalnya saya ingin dapat tambahan income 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, tambahan income ya, bukan income. Jadi eh, Anda mungkin saat ini sedang kerja atau sedang ada aktivitas lain atau kuliah ya. Tapi dari SK ini dapat tambahan income sekian gitu. Nah, kenapa? Wah, lumayan untuk tambahan operasional rumah tangga, lumayan untuk bisa jajan, lumayan untuk ini. Jadi menjadi sebuah alasan kuat karena beralasan. Ya untuk membantu suami, misalnya seperti itu. Nah, terkadang sisi relevan ini yang membuat setiap orang itu benar-benar ngotot dalam mencapai tujuannya. Yang ini loh yang bikin dia itu ketika malam capek, ketika yang lain orang lain lagi nonton drakor, lagi nonton YouTube, scrolling reels, dia malah bikin postingan, dia malah posting jualan, ya. Nah ini relevan. Dia malah bikin copywriting yang menarik. Oke. Nah, next time bond. Time bond itu adalah harus ada jangka waktunya gitu. Di sini misalnya contohnya bulan April, 3 bulan lagi. Kenapa kok nggak ditulis 3 juta rupiah bulan ini ya? Nah ini saya kan nggak tahu latar belakang teman-teman semuanya. Ini case-nya adalah untuk teman-teman yang wah saya sudah lama nih, saya nggak jualan di SK, saya baru mulai gitu. Nah kalau teman-teman yang berada di sini perlu memberikan jangka waktu proses ya. Ada proses belajar untuk bisa sampai menghasilkan. Dari belajar ilmunya sampai bisa menghasilkan. Nah, jadi anggap aja bulan April nih saya harus dapat 3 juta rupiah setiap bulan. April, Mei, Juni. Nah, itu setiap bulan seperti itu. Nah, ini adalah contoh membuat clear purpose atau tujuan atau goal ya. Nah, ini silakan sahabat bikin sekarang ya. Oke, kita lanjut. Contoh, ini adalah tahun pertama saya. Tahun pertama saya di dalam bisnis online. Kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Saya berusaha mengingat-ingat dan saya mohon maaf mungkin kalau di bulan-bulannya ini tidak sama persis. Yang saya ingat adalah waktunya waktu itu. Jadi memang di 1 sampai 3 bulan pertama, ya namanya orang nggak tahu bisnis online ya. Mungkin Anda sekarang sudah punya basic, sudah pernah jualan produk lainnya, sudah pernah laku. Nah, ini yang saya ceritakan ini saya belum pernah jualan sama sekali ya. Di tahun 2014 itu saya belajar bagaimana jualan di Facebook, bagaimana jualan online. 1 sampai 3 bulan saya posting promosi di grup-grup Facebook, nggak ada hasil, nol. Nah, itu yang saya bilang fase belajar ya. Jangan dianggap wah saya nggak bakat, saya nggak bisa nih jualan. Jangan dianggap seperti itu. Itu wajar karena ilmunya itu belum masuk ke kita ya. Ilmu itu belum menjadi skill. Justru kita harus belajar lakukan, belajar lakukan, belajar lakukan. Ada fasenya belajar, ada prosesnya hingga bisa menghasilkan. Dan alhamdulillah di bulan keempat saya menghasilkan 900.000. Itu seneng banget, wah bisa ya ngasilin 900.000. Terus belajar lagi, posting lagi, ngasilin 1,1 juta. Terus bulan ke-6 3 juta. Makin lama makin
nambahkan apa? Setiap saya dapat sekian, saya analisa, saya evaluasi. Kenapa kok saya bisa dapat sekian? Saya pakai jurus yang mana? Saya pakai strategi posting yang mana? Itu saya lakukan. Hingga suatu ketika di bulan ke-15 dari saya memulai bisnis pertama saya di bisnis online, saya bisa mendapatkan income saya stabil di 20 juta setiap bulan. Ya, itu saya kerjakan dari dalam kamar rumah tanpa saya memiliki karyawan. Seperti itu, kakak-kakak, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ya, saya masih ingat magic moment di saat itu adalah saya subuh-subuh, saya ke dapur, saya menghampiri ibu saya mengatakan, "Bu, alhamdulillah, saya dapat 20 juta dari jualan online." Dan saya meluk ibu saya. Ibu saya berkaca-kaca dan mengatakan bahwa kamu hebat nak, di rumah aja, dari kamar aja bisa ngasilin seperti itu. Alhamdulillah, ya. Nah, itu kan ada story-nya. Story-nya dulunya ya, sebelum saya memulai bisnis online, saya pernah bisnis offline ya. Saya pernah coba-coba untuk bikin perusahaan travel ya. Buka nyewa ruko, buka kantor travel dan itu bangkrut. Minus bahkan gitu. Saat itu saya down, saya sempat jadi pengangguran selama 1 tahun lebih dan ya itulah kenapa ibu saya mengatakan seperti itu. Ada latar belakangnya. Jadi dari saya down hingga saya bisa bangkit melalui bisnis online. Ini cerita nyata 10 tahun yang lalu, sahabat-sahabat semua. Jadi kenapa kok saya angkat lagi di sini ya? Ini supaya menjadi motivasi ya, bahwa untuk di bulan-bulan pertama nggak menghasilkan itu hal yang wajar. Karena ilmu belum menjadi skill. Rezekinya belum datang. Rezeki yang indah itu akan datang tepat pada waktunya ya. Dan setelah ini adalah awal karir saya dan setelah itu by the way ini saya juga jualan produk orang lain. Waktu itu saya belum bikin produk, saya hanya jadi waktu itu affiliate ya. Affiliate, saya menjadi reseller, dropshipper seperti itu. Affiliate ini seperti dropshipper ya. Hanya saat itu yang saya jual adalah produk-produk digital, software, produk-produk di komputer ya. Itu spesifikasi produk yang saya jual. Waktu itu di Facebook saya pernah berkompetisi ya, seperti Kang Dewa Eka Prayoga. Saya pernah nomor 1, Kang Dewanya nomor 2 ya. Sama Aditya Tri. Nah, ini teman-teman yang istilahnya kita seangkatan dulu di tahun 2014-2015 ya. Kita jualan di Facebook. Hingga akhirnya sekarang sudah pada punya kesibukan masing-masing, punya brand, punya PT sendiri gitu. Seperti itu. Setiap bulan saya konsisten 20 juta itu akhirnya setiap bulan. Di sini saya nggak flexing ya. Saya hanya memberikan proof, memberikan motivasi agar teman-teman bergerak sesuai dengan apa keinginannya, apa clear purpose-nya. Nah, setelah itu saya jualan 2.500 pieces produk ya. Produk orang lain ya. Siapa bilang jualan produk orang lain nggak bisa jualan ratusan atau ribuan pieces? Bisa. Ya, gitu. Nah, ini yang waktu dapat komisi jualan dalam sebulan, ini jualan buku ya, buku bisnis, ini jualan software. Nah, seperti itu sedikit cerita dari saya. Jadi awalnya gimana, prosesnya seperti apa, dan endingnya seperti apa ya. Itu teman-teman. Jadi semoga menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Ya, kita akan mulai dulu. Mungkin teman-teman agak ngeri, Cap. Itu dapat 20 juta, dapat 15. Bisa nggak ya? Insecure mungkin. Mungkin merasa nggak pede. No problem kakak-kakak semuanya. Teman-teman. Saya dulu juga awalnya nggak pede. Bisa nggak ya saya menghasilkan 3 juta? Dulu bagi saya juga 3 juta gede, 5 juta gede, 10 juta gede gitu. Saya dapat 900 ribu yang pertama itu sudah senangnya, alhamdulillah gitu. Akhirnya saya bisa menghasilkan dari online. Itu dulu ya. Jadi goal itu step by step. Ya. Selesaikan dulu misalnya 3 juta. 3 juta sudah selesai suatu saat boleh nggak mengganti purpose-nya menjadi 10 juta? Boleh banget gitu. Terus tingkatin ilmu dan boleh banget gitu. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ini project pertama Anda misalnya. Cap,
project pertama saya adalah ingin punya tambahan income 3 juta rupiah setiap bulan. Nah, langkah pertama, ya, ingat, tadi saya juga tidak menghasilkan di 3 bulan pertama. Kenapa? Yaitu proses belajar. Bukan bodoh, bukan nggak bisa promosi, tapi itu adalah proses. Ya, proses menyerapnya ilmu hingga kita tahu, oh caranya seperti ini. Dan itu butuh waktu. Dan Anda harus menghargainya. Jadi langkah pertamanya adalah pelajari ilmu jualannya. Gimana sih cara menghasilkan lewat online, gimana sih cara menghasilkan lewat internet, cara menghasilkan lewat Facebook, cara jualan di WhatsApp itu seperti apa. Anda harus pelajari ilmunya dan praktekkan dengan tekun dan konsisten. Ya, kebetulan ya, di tanggal 22 Januari, nggak lama ya, beberapa hari lagi, itu ada mentoring di grup WhatsApp selama 30 hari. Saya kenal mentornya ini adalah sahabat saya, dan dia berpengalaman 5 tahun lebih ya di dalam membimbing teman-teman untuk bisa berjualan online ya. Mentornya adalah ibu-ibu, emak-emak ya. Jadi jangan khawatir, jangan misalnya, wah saya nggak nyaman nih kalau di mentoring cap, nggak apa-apa. Mereka lebih jago, pendekatannya lebih enak, pendekatan emak-emak ya. Jadi 22 Januari sampai 22 Februari kelasnya di WhatsApp, posting langsung. Jadi belajar dan langsung posting setiap hari. Ya, belajar posting. Dan ada webinarnya ya, bagaimana bisa mendapatkan 10 juta pertama tanpa packing dan stok barang. Terus bagaimana membuat akun Facebook berinteraksi tinggi, cara jualan di Facebook, bangun personal branding, bikin copywriting, diajarin semua di situ. Ya. Jadi benar-benar ini gunakan sebagai praktek. Anda bisa jualan 1, 2, atau 5 pieces saja itu sudah harus disyukuri ya. Harus sudah disyukuri. Karena apa? Dari 5 pieces itu Anda bisa jualan nanti 10 pieces, 20 pieces. 10.000 pieces. Sama. Tadi saya berawal dari jualan 9 pieces ya. 9 pieces, 10 pieces. Saya bisa jualan 100 pieces, 2.500 pieces. Dan yang terakhir saya pernah punya rekor jualan dalam 30 menit saya bisa menjual 90.000 pieces. Ya, bersama tim. Nah, jadi ilmu itu bisa di-upgrade, pencapaian, tujuan bisa di-upgrade. Yang penting capai dulu yang pertama ini, project pertama ini capai dulu. Oke, langkah kedua, rancang strateginya ya. Rancang strateginya untuk mencapainya. Kalau saya ingin mencapai 3 juta, saya ingin dapat tambahan income 3 juta dengan menjual paket Ombre Mahatik. Ya. Paket Ombre itu harganya berapa sih? 150.000 ya. Dengan 150.000 dapat profit 15%. 22.500. Nah, artinya gini, kalau saya jualan 1 juta, mungkin di bulan pertama saya latihan dulu kali ya, jualan 1 juta. Target saya adalah income 1 juta. Oke, berarti butuh jualan 45 paket. Nanti ingin 2 juta, butuh jualan 90 paket. 3 juta butuh jual 135 paket. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Jadi bukan angan-angan lagi pengen 3 juta, tapi sudah menjadi strategi. Oh, berarti aku harus jualan 135 paket nih, supaya bisa dapat 3 juta rupiah. Gitu. Nah, langkah ketiga adalah buat target harian. Ya. Misal nih, oh supaya dapat income 1 juta, jual 45 paket, kalau per hari berapa? Ya, supaya nggak pusing ya. Kalau kita mikirin cuman angka bulan, 135. Ah, besok kah? 135 besok lah, 135 besok lah. Akhirnya nggak jalan-jalan ya. Harus ada target hariannya gitu. Misalnya jual 135 paket, berarti per hari saya harus jualan 5 paket. Hari ini harus 5 paket. Besok 5 paket, besok 5 paket. Seperti itu. Atau kalau mulai dari 1 juta dulu, 2 paket. Taruh di dalam dinding di kamarnya. 2 paket Ombre Mahatik per hari. Supaya ingat terus. Gitu, bahwa itu target. Nggak bisa tidur nyenyak sebelum 2 paket terjual. Nah, itu tanamkan. Kalau ingin mencapai tujuan dengan cepat dan besar. Langkah keempat, buat aktivitas harian action brutal dulu, jangan perhitungan. Ya.
Jadi untuk supaya bisa menjual 2 paket setiap hari, 5 paket setiap hari ya, kita harus tahu action apa yang kita lakukan. Jangan jangan misalnya saya jangan berdasarkan kita saya cuman sempatnya di pagi hari, saya cuman sempatnya di malam hari ya. Jangan cuman seperti itu, tapi lakukan apapun. Lakukan semua promosi yang Anda bisa. Contoh, posting di status WhatsApp pagi, siang, malam ya. Pagi, siang, malam. Sapa 10 kontak di WhatsApp ya di pagi hari. Misalnya, pagi hari sudah masak, sudah nganterin anak sekolah, santai nih 30 menit nih. Ya udah kita nyapa 10 orang. Entah yang lagi bikin SW, yang bikin bikin story, siapa aja nih? Si A. Wah, keren ya, gini. Terus ada si B lagi nganterin anak. Wah, lucu ya anaknya, lagi nih. Udah sapa-sapa dulu aja. Jangan jualan gitu, sapa-sapa dulu. Bangun kehangatan dulu gitu. Sapa dulu. Siang hari, sapa 10 orang lagi yang lain. Malam hari, misalnya semua yang bikin story sudah kita sapa. Ya udah, berarti kita lihat di kontak kita. Mulai dari huruf A dulu. Oh, ini. Udah disapa semuanya. Dari sapa pasti akan ada percakapan lanjutan, betul ya? Nggak usah jualan. Kecuali kalau ditanya aktivitasmu apa sekarang, oh saya lagi ada bisnis online mati, gitu aja. Gitu. Tapi kalau kalau nggak dia nggak nanya itu, ya nggak usah jelasin jualan gitu. Malah malah akhirnya, wah ini nyapa hanya untuk jualan. Terus promosinya kapan dong, Cap? Promosinya ya, Anda kan posting di status gitu. Mereka pasti akan nanya gitu. Ngobrol-ngobrol terus lihat status Anda, loh, kamu jualan lip matte sekarang gitu. Oh, ini brandnya Ustazah Oki. Nah, dari situ baru pintu masuk di situ. Oke. Terus posting tiap hari di Instagram dan Facebook. Lakukan setiap hari. Lakukan di semua channel. Misalnya punya Telegram, punya grup, sebelumnya sudah punya grup, lakukan posting setiap hari. Semua aktivitas dulu, ya. Lakukan brutal dulu, ya. Baru di langkah kelima ukur hasilnya. Setelah lakukan brutal seminggu, 2 minggu ya, atau syukur-syukur sebulan ya, konsisten brutal, baru bisa dilihat. Oh, dengan ini aktivitas saya, ini adalah rahasia saya bisa menjual 5 paket setiap hari ya. Posting di status WhatsApp 5 kali misalnya gitu. Sapanya cukup di siang dan malam hari. Lebih efektif. Posting tiap hari tetap. Nah, dari ketika sudah ada hal yang dilakukan dan bisa dievaluasi, itu baru bisa diatur waktunya, ya, diatur waktunya mana yang efektif, mana yang menghasilkan. Oke. Nah, jadi dengan kita memiliki clear purpose, dengan kita setting tujuan kita, itu ya positifnya adalah yang pertama memberikan kita arah ya. Kita yang setiap hari nyantai-nyantai, harus ini nih, harus ini gitu. Dan itu memberikan kita energi ya. Membuat kita semangat gitu ya. Dan memberikan sebuah challenge ya, tantangan, tapi tantangan itu membuat kita makin bertumbuh. Dan yang menarik adalah kita sering berpikir out of the box ya. Kadang mungkin biasanya santai aja, nyaman aja. Tapi berpikir gimana ya caranya bisa 5 paket? Gimana ya caranya bisa 5 paket? Bikin promosi apa? Terus bikin copywriting-nya. Jadi kepikiran malah, copywriting-ku harusnya kayak gini nih. Teknikku kayak gini. Aku harus ngeblas nih gitu. Itu yang membuat kita terus out of the box, jadi lebih kreatif ya. Itu gara-gara setting goals. Bedakan dengan tanpa tujuan. Jalan nyantai-nyantai. Ya, paling kejual 5 10 sudah oke gitu. Tapi kalau punya tujuan 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, wah, udah vibe-nya sudah beda gitu. Nah, fokuslah pada tujuanmu. Proses memang penting, tapi akan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Di dalam Quran surah An-Insyirah ya, 7,
Maka apabila kamu telah selesai satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, ya. Di sini dijelaskan bahwa kita harus fokus, kita harus punya tujuan, kita harus urusannya apa nih? Urusannya saya pengen dapat tambahan income 5 juta. Untuk apa? Untuk tambah eh, untuk support operasional setiap bulan, untuk biaya anak sekolah. Tuh. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk mencapai urusan ini. Ketika 3 juta, alhamdulillah 3 juta sudah tercapai. Ya Allah, saya ingin 5 juta, ya. Jadi setelah 3 juta ini urusannya selesai, kerjakanlah berikutnya apa? 5 juta. 5 juta selesai, ya Allah saya ingin 10 juta. Karena apa? Saya ingin punya tabungan umroh. 10 juta tercapai, ya Allah saya pengen 30 juta. 20 juta juga. Karena apa? Saya ingin punya rumah. Saya ingin renovasi rumah orang tua. Begitu seterusnya. Indahnya memiliki tujuan, kakak-kakak semuanya. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas, setiap selesai kita perbarui lagi tujuan itu, insya Allah kita akan bisa berjalan jauh ke depan. Kita bisa menikmati perjalanan kita dan kita bisa menikmati perjalanan-perjalanan yang indah. Nah, terakhir saya mengingatkan lagi ya bahwa tanggal 22 Januari itu ada mentoring scale up cuan di bulan Ramadan. Karena sebentar lagi bulan Ramadan kita persiapan ya. Kita persiapan. Saya di grup membaca, "Kak, saya sudah lama nggak jualan nih, gimana caranya?" Ya udah, ikutin mentoring ini, Kak. Dari situ akan menimbulkan semangat, dari situ nggak kagok lagi di dalam action dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Syaratnya simple, cukup order Mahatik aja di VIP terdekat ya, di mitra VIP terdekat atau melalui Miska. Jika kakak-kakak belum tergabung di dalam grup VIP gitu. Pendaftaran ini ditutup tanggal 20 Januari. Jangan lewatkan karena kalau melewatkan ini wah nunggunya lama lagi untuk ada mentoringnya ya. Jadi di Sabtu ini akan ditutup pendaftarannya. Segera daftar, segera hubungi VIP terdekat atau Miska. Kalau bingung komen aja. Kalau kakak-kakak di grup Telegram bingung, komen aja di Telegram. Oke, sekian dari saya. Semangat pagi sahabat. Semoga Anda bisa mencapai tujuan Anda dan bisa menikmati perjalanan-perjalanan indah di dalam proses mencapai tujuan itu. Sekian dari saya Cap Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.